Baik, untuk mengawali, siapa yang baca surat Al-Kahfi semalam sampai selesai? Ada? Surat Al-Kahfi semalam sampai selesai. Ada? 20.000 Saya persiapkan tadi. dengan soalan 20 biji. Kan jelek-jelek tuh 50 tuh. Dimakan tambah 4 lagi kan? Cuma panik. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, gitu kan? Tapi lagi-lagi Anda tidak mempersiapkan. Tapi jangan harap minggu depan pertanyaannya baca surat Al-Kahfi gitu. Kalau Jumat kemarin pertanyaannya apa? Apa? Sholat subuh Masjid. berjamaah di masjid. Satu pun juga tidak ada. Nah, itu kan? Ada Sidanta? Al-Farisi. Oh iya, ada Al-Farisi. Mana Al-Farisi? izin dia Pak. Izin. Nah, alhamdulillah. Artinya saya selalu mengatakan konsep wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu akan terlaku di mana saja. Kan gitu. Gimana Jo? Iya, itu jangan Ada. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita peluang untuk berkumpul di rumah Allah ini. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita yang tercinta, walaupun beliau tak pernah kita lihat, tapi setiap kita ingin meminta kepada Allah, setiap kita ingin berdoa kepada Allah, kita selalu bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangankan kita yang sudah besar ini, yang anak-anak kecil saja, ya kan? Mereka sudah tahu sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dulu ada guru penggerak, dia bersalawat di awal dan bersalawat di akhir itu terbalik. Tapi alhamdulillah lulus juga gitu kan. Ya. Yang terhormat ada Bapak pengawas kita, berhadir di tengah-tengah kita, Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang saya hormati juga diri saya sendiri. Karena tidak mungkin saya menghormati orang kalau saya tidak menghormati diri saya sendiri. Coba, gimana kita menghargai orang kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri? Saya di mana-mana, makan di depan Bupati kemarin, ya, PJ Bupati ketika perpisahan itu, yang pertama saya hormati bukan apa namanya PJ Bupatinya, bukan bupatinya, tapi yang saya hormati diri saya sendiri. Baru kemudian menghormati kepala dinas, bupati dan lain sebagainya. Kenapa? Konsepnya kalau kita tidak bisa menghormati diri kita, menghargai diri kita, bagaimana kita menghargai orang lain? Kita aja sama diri kita aja tidak sayang. Bagaimana kita bisa menyayangi orang lain? Ya? Nah, baik. Di kesempatan yang singkat ini, kemarin pagi saya masuk kelas di jam pertama. Saya mencoba membuka pembelajaran itu dengan membaca Al-Quran, ya lebih kurang 15 menit. 15 menit. Di kelas 3 PITN. Alhamdulillah. Dari berapa murid kemarin yang hadir? 7 orang. Dari 7 orang itu terdapat 5 siswa muslim. Dari 5 muslim itu, alhamdulillah 2 orang tak bisa baca Quran.
Tiganya bisa. Yang duanya kalau bahasa Inggrisnya itu masih mantuk up to up. Aduh nila udah ya. Halo penuh Nah, kalau selain dari 5 orang itu ada si Juni, ada si Boris, itu sangat saya maklumi karena wujud toleransi kita, gitu kan? Nah, wujud toleransi dan itulah memang yang harus kita bangun, gitu kan? Itulah yang harus kita bangun. Di kesempatan yang singkat ini, saya ingin melanjutkan mungkin eksperimen saya di minggu yang lalu. Ya mungkin masih ada yang belum berhasil kemarin itu. Sampai saya bawa palang, gitu kan? Bawa kayu, seakan-akan saya mau membaca. Ya. Tapi benar juga saya membaca, walaupun yang saya baca itu adalah kayu. Ketika video itu dilihat di YouTube oleh yang diupload oleh Madani News ya, itu dilihat sama guru-guru di pesantren, bilang ke saya, Pak Abdian, kenapa pembukaan MOS di pesantren itu bukan Bapak dengan metode yang Bapak di YouTube? Saya bilang saya tidak berani di sini. Kenapa? Karena ada Ustaz Hedi, dia pimpinan saya. Selagi ada dia, saya tidak akan maju. Saya bilang memang kenapa? Ketika kami buka tuh dikasih layar loh, dikasih layar. Nih coba lihat Ustaz Abdian di SMK 2. Dikasih lah di layar tanjak tuh, dilihat sama anak-anak. Ketika saya mau baca tuh, ada yang tercengang. Ternyata apa? Memang tidak ada di antara kita orang yang pandai itu itu. Kalau kita lihat perjalanan orang-orang sukses itu, kalau Pak Kajur TKJ bilang ke saya, Pak Abdian, hari ini saya mau membuat sesuatu yang berbeda di SMK 2. Ya kan? Saya ingin mengatakan ke anak-anak kita, bukan menceritakan siapa-siapa orang yang sukses, tapi lebih kepada menceritakan jatuh bangunnya orang-orang yang sukses. Langsung saya bilang, hari Jumat kemarin saya sempat di video itu, kan? Saya bercerita bagaimana kecilnya seekor semut yang terpontang-panting memanjat sebatang kayu yang begitu tinggi. Ketika angin bertiup dia akan jatuh. Ketika air angin bertiup dia akan jatuh. Tapi pada akhirnya dia bisa mendirikan istana yang megah di atas kayu rasa yang begitu tinggi. Bukan karena kita pandai, tapi karena kita mau. Karena kita bersungguh-sungguh. Jadi konsep manjada wajadai akan berlaku kepada kita. Kalau siswa kami tidak percaya, saya berani bertaruh dengan Anda semua. Coba tanya berapa orang guru kita di SMK 2 ini, terkhusus di masjid ini. Tanya kepada ada pengawas kita di sini. Pak pengawas, Bapak waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, apakah rankingnya selalu juara satu? Jawabannya enggak. Betul Pak pengawas ya. Yang siapa lagi? Pak Hardi, tanya sama dia, Pak Hardi, apa Bapak waktu SD, SMP, SMA itu selalu juara satu? Jawabannya enggak. Alhamdulillah saya dari SD sampai SMA tak pernah dapat juara satu. Tak pernah dapat juara satu. Bahkan alhamdulillah bukan saya bangga mengatakan di SD saya sempat tinggal kelas. Coba bayangkan. Setelah lulus SD masuk ke SMP
nganggur setahun. Tinggal pas lagi. Enggak tinggal kelas. Lulus SMP. Iya, betul. Kebetulan di Salam itu belum ada SMA di masa saya. Setelah SMP mau sekolah dari Salam ke sana, dari Nasrul itu ke Alapan sana ke Sibigo. Kalau mau sekolah SMA, sekolahnya ke Kampung Air. Jadi banyak kawan-kawan saya yang mereka sekolah dayung sepeda tuh dari Padangunoy, dari Ujung Salam dayung sepeda tiap pagi ke Kampung Air kalau mau sekolah. Jam 5 mereka udah berangkat tuh dari Salam menuju ke Kampung Air. Sepeda. Setelah menganggur 1 tahun, berdirilah Mas di Salam itu. Saya murid pertamanya. Saya murid yang satu di antara 6 orang. Di antara 6 orang. Berjalan mulai dari kantor desa, pindah lagi ke kantor camat, pinjam lagi sekolah SD. Alhamdulillah ketika saya kelas 3 sudah ada gedung swasta. Saya lulus swasta. 1 tahun setelah saya lulus SMA itu menjadi negeri. Berarti saya lulusan asli, lulusan pertama masih swasta. Ketika saya tinggalkan sekolah itu jadi negeri. Siapa guru saya? Guru saya adalah Safdar SR SPD. Dia pernah mengajak saya ketika menganggur 1 tahun di sawah kerjanya, sedang menuai padi. Dia datang ke sana. Abdian, sekolah aja, nggak usah dulu menuai. Saya bilang saya nggak ada niat sekolah nampaknya. Karena uang nggak ada, beli buku nggak ada, dikasih pulpen, dikasih buku. Saya bilang kayak mana baju saya nggak ada. Pokoknya sekolah baju apa saja boleh. Alhamdulillah berjalan. Maka saya mengikuti jejak beliau hari ini. Dia bangga bisa di tangan beliau asbabnya saya bisa berdiri hari ini. Dan dia juga buktikan tuh murid kesayangannya adalah senior Anda, guru dan senior Anda. Siapa? Pak Kalimin. Pak Kalimin itu lulusan pertama SMK 2. Pak Kalimin orangnya. Pak Kalimin orang pertama SMK 2 nih. Dulu dijemput mungkin sama Pak Sabda tukang. Ayo sekolah ke SMK 2. Muridnya itu hanya 5 orang, 6 orang. Alhamdulillah setelah dia lulus langsung ke Bandung ya, Jawa Tengah. Langsung dibawa ke Jawa Tengah. Pulang dari Jawa Tengah jadi guru di SMK 2. Dia lebih duluan PNS dari saya. Coba bayangkan. Biasa. Karena orang berpikir bahwa seorang Abdiya Zaman, seorang Mas Kalimin, karena kalau di Jawa panggilnya Mas, bisa pernah berpikir dia akan menjadi orang yang hari ini bisa dikata orang yang berguna. Padahal tidak pernah juara 1, tidak pernah juara 2, baru 15 tahun. Tapi apa resep mereka bisa sukses? Pak Kalimin itu bilang, saya Pak Abdiya, salah satu penyebab saya bisa sukses itu pesan dari guru saya. Pesan dari guru saya, Pak Sabda, jadi Kalimin, kemanapun Anda pergi itu sholat jangan tertinggal. Saya bilang pesan itu Pak Kalimin bukan hanya dipesankan sama Bapak. Saya juga dipesankan di tahun 2003 dulu oleh Pak Sabda. Alhamdulillah. Maka nama jadi
perjalanan mereka orang-orang sukses itu tidak semudah membalik telapak tangan. Mungkin kemarin belum saya ceritakan, alhamdulillah, saya selalu mengatakan alhamdulillah. Di waktu masa-masa saya pendidikan, terkhusus di Sulawesi, saya pernah tidur di atas aspal itu selama 10 malam, beralaskan aspal, berkelambu langit. Kalau kita bayangkan, apa ya Pak dia? Betul, ketika itu kami terdampar. Mau pulang tak ada uang, gitu kan? Mau apa namanya ke losmen, nggak ada uang. Mau numpang nggak ada yang dikenal. Tapi alhamdulillah jalannya saja. Dulu saya sampai berpikir ketika itu, kalau kayak gini di rantau sambil nangis itu bagus, saya pulang aja nggak usah merantau. Tapi hari ini menjadi kebanggaan bagi saya untuk memotivasi Anda semua. Di Jakarta yang lebih sengit, sampai hari sampai malam anak gue. Satu biji nasi pun nggak masuk mulut saya. Bayangkan. Satu biji nasi selama 4 hari 4 malam nggak masuk ke mulut. Palinglah nanti yang masuk itu Indomie dan tidur. Kalau nasi itu saya teringat sekali 4 hari 4 malam itu nggak masuk ke mulut. Sampai ketika saya beritakan ke ibu saya nangis. Apa dia bilang? Nah, kalau begitu pulang aja ya, Jakarta Nusa ibu dia. Tapi tekad saya, Mak, saya tidak akan pulang ke Sinulu sampai ijazah itu ada di tangan saya. Adakah kita berpikir seperti itu? Masa itu ayah saya seorang petani yang nggak bisa mengirim uang, ibu saya seorang petani yang nggak bisa mengirim uang. Ketika saya di Jakarta, tapi saya bertekad tidak akan pulang sebelum ijazah itu ada di tangan saya. Itulah pahitnya saya rasakan. 4 hari 4 malam satu biji nasi nggak masuk ke mulut. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi alhamdulillah, setahun saya berjalan di Jakarta, mungkin bapak-bapak ibu, tapi bapak-bapak mungkin sudah, tapi untuk anak-anak kami belum. Ketika saya mendapatkan tekanan seperti itu, mendapatkan penderitaan dalam pendidikan itu, alhamdulillah setahun 2 tahun saya jalani di Jakarta itu, saya sudah merasakan bagaimana nikmatnya naik Ferrari. Masa itu belum ada mobil apa namanya? Alphard ya? Belum ada. Yang ada itu masih Ferrari. Alhamdulillah di Jakarta saya pernah jadi imam di bulan puasa. Dari awal puasa sampai akhir antar jemput tuh dengan Ferrari. Saya tidak pernah berpikir juga ketika saya naik Ferrari itu saya menangis ketika itu. Teringat masa-masa ketika saya tidak makan pada hari itu, teringat dia. Antar jemput pakai Ferrari jadi imam tarawih, pulang-pulang selesai tarawih selesai Ramadan tidak banyak, cuma 15 juta dikasih amplopnya. 15 juta itu seperti saya menggenggam segenggam emas, karena dia mulai dari nol, saya tidak ada uang, baru pegang uang 15 juta ada di kantong, bagaimana tidak menggebu-gebu hati, tidak?
Saya yakin guru-guru kita yang lain, Pak Kalimin di Jawa Tengah juga bisa berhasil, tapi saya yakin dia tidak berhasil begitu saja. Banyak rintangan. Begitu juga Pak Pengawas kita, guru kita yang lain. Banyak liku-liku yang mereka hadapi. Dan pengalaman juga saya sampaikan kan. Hari ini bisa Anda mengatakan, ibarat kita masuk, kita ngomongi carung kita mau, santai aja itu masuk, pokoknya kita lulus. Kalau Anda tak pergi, Anda ada pergaulan lah sama kami. Betul, semua orang akan mengatakan begitu. Orang akan mengatakan begitu. Lalu ketika kita mengikuti saran-saran yang tidak baik dari kawan kita, orang nanti yang kawan kita itu nanti udah berhasil, kita masih duduk di tempat, barulah kemudian kita berkata, Aminah, wabina video ya. Kadang-kadang berwera nasibku. Coba. Ada orang tua di sini? Ada? Banyak. Banyak. Orang tua dulu saya berikan contohnya Anda, si Kiki Monte Kasra dengan siapa lagi satu itu? Yang di depan namanya Jumadi. Kiki Monte Kasra orangnya bandel. Saya akui dia bandel. Tapi bandelnya bukan apa namanya manjat pagar. Bandelnya itu kalau ada senior-seniornya yang kurang belajar di tokonya sama dia. Artinya dia bandel dalam segi kebaikan. Akhirnya apa sekarang? Saya tercengang ketika bertemu dengan dia di warung Pak Dio. Dia kan kosteran. Memang dia begitu kosteran. Gitu kan? Jangankan yang polisi-polisi biasa, yang dari Poldim saja. Sama dia. Apalagi kita ini. Berbunyi saja sepatunya di depan Anda, udah gemetaran Anda. Apa tuh Pak? Ketika itu berjumpa saya kan orangnya kecil, duduk di warung Pak Jojo. Dia punya kawan tentara, datanglah ke warung. Dia bersalaman dengan saya, dia cium tangan. Lalu yang kawannya tentara ini heran, kok Pak Kasra ini cium tangan orang kecil dia orangnya. Lalu dia sampaikan apa? Ini dia panggil abang sama kawan-kawan, kan biasa dalam tentara. Ini guru saya di Singapura. Siapa yang bangga? Dia sendiri. Maka dari itu saya ingin menekankan ke Anda, kalau kita mau jadi sukses, jangan lihat, kalau kita mau sukses, jangan lihat orang-orang yang sukses. Jangan lihat orang-orang yang sukses, tapi lihatlah perjalanan mereka dari awal sampai mereka berada pada puncak kesuksesan. Dan terakhir saya tekankan, jangan ada bahasa coba-coba. Jangan ada bahasa coba-coba. Saya pernah tersinggung. Ada dosen ketika kami presentasi, ada satu kelompok yang diberikan tugas. Lalu ketua kelompoknya ini mengatakan, baiklah, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 3 mencoba mempresentasikan makalah kami. Apa kata dosen itu? Dia seorang profesor. Untuk kelompok 3 sudah cukup mempresentasikan makalahnya. Baik, bertanya kenapa? Dosen itu sangat
tidak cocok ketika mereka mengatakan kami akan mencoba. Kenapa? Coba-coba. Artinya apa? Tidak yakin kepada diri kita sendiri. Tapi kalau bahasanya kami akan mempresentasikan, atau mereka yakin dengan presentasi yang mereka akan kaya. Tapi kalau mencoba itu membuat orang banyak tidak berhasil. Maka khusus kembali ke poin tadi, yang tadi belum bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa baca Al-Quran, ya sama-sama kita belajar. Saya wakafkan diri saya untuk SMK 2 mengajarkan Anda bisa membaca Quran tanpa digaji. Yang penting Anda mau. Dan setiap santri baru, siswa baru itu saya sampaikan, Anda mau belajar Al-Quran sama saya, 1.000 rupiah pun tidak saya minta, yang penting Anda mau. Tidak terjadi saya. Kalau mengaji di rumah itu anak-anak SD ketika saya ajarkan mengaji itu 200.000 per bulan. Tapi untuk anak SMK 2 gratis 1.000 rupiah saya tidak akan ambil. Yang penting Anda mau belajar dengan saya. Tapi kalau tidak ada, itu terserah Anda. Karena saya ingin Anda menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil di masa yang akan datang. Amin. Tidak cukup amin saja. Kita harus berusaha. Nah, seperti kemarin di TITL 3 itu, yang 2 orang itu, saya katakan, tentukan waktunya, datang ke rumah saya, kita belajar sama-sama. Saya tidak mau berbiaya, belajar aja sama saya. Yang penting Anda mau. Kenapa saya berani anak-anak tadi? Saya sudah buktikan ketika ada anak SMK 2 yang tidak tahu alif bata, tapi dia mau belajar dengan saya dan belajarnya itu sungguh-sungguh, 3 bulan dia bisa baca Quran. Yang penting mau mengikuti arahan. Kalau Anda bisa baca Quran, alhamdulillah, ditingkatkan. Yang belum, ayo kita sama-sama belajar. Saya yakin Pak Fitra, kalau kita datang, Pak Fitra kami mau belajar, kapan ada waktu Bapak? Ketika dia saya ada waktu setelah sholat isya misalnya, datang ke rumah dia belajar, tidak usah lama, 1 jam saja sudah cukup. Insya Allah tidak bisa. Tapi tergantung dari manjada, wajana. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Bisa kita ulang? Menjaga, semangat. Menjaga. Bisa nggak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Benar-benar kita kalau orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang akan mendapatkan hasil dari kesungguhannya tersebut. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.